layanan IPPD. Ada di indikator 18. Nah, artinya ada infrastruktur berikutnya selain tadi pusat data, jaringan, sekarang sistem penghubung atau istilah kerennya Government Service Bus atau Enterprise Service Bus, yaitu perangkat integrasi penghubung untuk melakukan pertukaran data integrasi antar layanan. Kalau dulu mungkin mengenal ada software Simantra, teman-teman Kominfo, apakah itu dikembangkan, nanti tentu akan ada info mungkin dari Kominfo apakah itu cikal bakal untuk jadi SPL begitu ya, sistem penghubung layanan pemerintah begitu SPLP-nya. Nanti kita lihat. Memudahkan untuk integrasi ya, mengatur keterhubungan antar sistem begitu ya, sehingga nanti lebih bagus pertukaran data karena ujung akhir dari layanan itu harus terintegrasi satu sama lain. Nah, kalau diterapkan penetapan si SPL sebagai integrator tadi layanan itu di seluruh unit, ya nanti tentu levelnya seperti biasa, generic levelnya. Kemudian harus ada jalur busnya. Kemudian ada yang namanya service directory-nya. Kemudian hal lain yang harus disiapkan tentu ada keterhubungan akses dengan SPL yang ada di pusat begitu ya. Kalau memang nanti ada SPL di IP, ada SPL di PD, dan ada yang dikawal oleh teman-teman Kominfo untuk SPL nasional gitu ya, yang digunakan sebagai penghubung pertukaran data untuk mensupport terciptanya satu data Indonesia gitu ya, untuk amanah Perpres 39. Jadi nanti middleware yang dipergunakan itu middleware. Nah, nanti ada rancangan peraturan menteri tentang interoperabilitas data. Nah, ini kita menunggu nanti ada arahan dari Kominfo, ada dari BSSN, itu yang akan selalu kita tunggu bagaimana implementasi interoperabilitas dilaksanakan. Jadi nanti kalau sekarang kan mungkin di IPPD banyaknya masih pakai model API begitu ya, nembak langsung ke database, ambil pakai JSON, RESTful begitu, atau pakai WSO2 atau pakai Kong biasanya kalau sudah nyebut merek begitu. Nah, yang bagus itu nanti kalau sudah pakai middleware dengan memanfaatkan betul-betul tadi SPL yang sudah ditetapkan untuk SPLP-nya. Nah, ini ilustrasi saja sehingga terjadi yang namanya keterpaduan pertukaran data dengan sangat baik ya dari setiap layanan yang dimiliki. Tadi kalau belum punya ya level 1, sudah punya ya meskipun belum definitif begitu satu, kalau sudah ditetapkan apa sistem penghubungnya digunakan di sebagian perangkat untuk menghubungkan antar layanan aplikasi khusus termasuk dengan aplikasi umum. Nah, itu berarti kalau semuanya sebagian, tadi kata kuncinya 50+1. Seluruhnya ya, itu kalau lebih dari 50+1. Kalau kurang dari itu maka dikatakan sebagian. Nah, ini contoh bagaimana kita mengelola service directory untuk satu layanan tertentu. Jadi nanti akan ada keterhubungan dengan data web host ya. Kalau sudah lebih jauh, interoperabilitasnya dilayani oleh Enterprise Service Bus ini. Jadi nanti pada saat membangun satu data untuk pembangunan itu mudah Bapak Ibu. Nah, kalau level 4, kalau tadi SPL IP atau SPL PD-nya sudah terhubung ke sistem penghubung layanan pemerintah atau yang skalanya nasional, tadi nanti ada rancangan RPM-nya. Nah, inilah yang nanti dikategorikan bahwa IPPD Bapak dan Ibu sudah berada di level 4, begitu ya. Nah, tentu itu harus apa? Dilakukan review terhadap layanannya. Ingat Bapak Ibu, kuncinya adalah ini proses. Jadi prosesnya punya atau belum? Kalau belum punya ya nggak bisa direview. Kalau SPL-nya aja belum ada, begitu ya, sistem penghubung layanannya aja belum ditetapkan, begitu. Nah, ini jadi harus ada SPLP-nya dulu, ya, baik untuk kepentingan di instansi pusat, pemerintah daerah, nanti untuk terhubung ke nasional ke SPLP. Nah, kalau itu sudah dihasilkan tindakan perbaikan dari proses monitoring yang kita lakukan, dari evaluasi yang kita hasilkan, ada perubahan gitu ya, konfigurasinya, ada perubahan dari layanan yang bertambah service directory-nya gitu ya untuk pertukaran data. Nah, itu berarti sudah berada di level optimum atau level 5. Lagi-lagi koordinasi berarti di internal masing-masing perangkat daerah kalau punya pengelola layanan ke Kominfo, ke Pusdatin, nanti Pusdatin ke Kementerian Kominfo ya.